Di Kabupaten Sika, warga diminta waspada. Di ujung telepon kami sudah terhubung bersama Kepala Dinas Pertanian Kabupaten Sika, Bapak Yohanes Emil Satriawan. Selamat pagi, Pak Kadis. Selamat pagi. Salam sejahtera untuk kita semua. Baik, salam sehat, salam sejahtera. Amin. Baik, Kadis ini bisa dijelaskan kondisi terkini terkait dengan merebaknya kasus rabies di Kabupaten Sika sejak kapan dan juga penyebarannya seperti apa sejauh ini, Pak Kadis? Baik, jadi selamat pagi buat para pencinta RRI IND di mana saja berada. Jadi terkait dengan merebaknya wabah rabies di Kabupaten Sika, itu sampai dengan saat ini sesuai hasil uji laboratorium veteriner ini terhadap sampel rabies. Nah, ini yang kami dapat itu dari kepala anjing yang diantar ke lab ini. Itu sudah diuji itu ada 41 sampel. Ya, jadi 41 sampel. Yang positifnya ini ada 17 sampel atau 41,46%. Yang negatif ini ada 24 sampel. Nah, untuk 24 sampel yang negatif ini kami kirim lagi ke BBVET Denpasar. Karena harus diuji di dua tempat yang berbeda kan untuk memastikan. Nah, sambil menunggu dari BBVET Denpasar yang 24 sampel negatif ini, itu yang sudah yang 17 ini, yang positif itu berasal dari 5 kecamatan. Kecamatan Waigete, Kecamatan Hewokloang, Kecamatan Mego, Kecamatan Talibura, dan Kecamatan Kiwapante. Nah, ini kecamatan-kecamatan ini yang kasusnya meningkat nih. Ya, dari 5 kecamatan ini. 5 kecamatan ini itu ada 10 desa. Seperti itu untuk kasusnya. Seperti itu. Lalu terkait dengan tindakan apa yang sudah kami lakukan atau pemerintah daerah ini, dalam hal ini Dinas Pertanian di bidang kesehatan hewan, itu sudah dikeluarkan itu instruksi Bupati Sika tentang kewaspadaan terhadap rabies dan langkah-langkah pencegahannya. Seperti itu. Oke, baik. Ya. Selain surat edaran ini sudah dilakukan langkah konkretnya seperti itu, apakah juga sudah dilakukan vaksinasi massal nih Pak Kadis untuk hewan penular rabies seperti anjing dan kucing, dan berapa cakupannya sebenarnya? Anjing, kucing, kera. Ini selama ini teman-teman turun selain melakukan KY, mereka juga melakukan vaksinasi dengan vaksin HPR yang masih tersisa itu. Ada, kalau saya kurang tidak salah itu sekitar masih sisa 2000-an dosis itu. Nah, sementara ini kami sedang berproses untuk pengadaan lagi vaksin HPR ini. Ini masih berproses pengadaannya. Nah, seperti itu. Dan untuk koordinasi lintas sektor sendiri seperti apa? Kalau koordinasi lintas sektor, ada beberapa kecamatan yang sudah mengeluarkan SK camat tentang desa tertular rabies. Nah, desa-desa ini yang berdasarkan SK camat, mereka mengeluarkan lagi SK kepala desa, ya, tentang tim reaksi cepat. Baik. Ini memang sudah ada timnya begitu ya, Pak? Ya, di desa ini mereka sudah ada desa yang sudah mengeluarkan ini SK kepala desa ini.
tentang tim reaksi cepat nih, rabies. Dan itu dilakukan lewat pengumuman juga, lewat mimbar gereja, di dusun, dan lain-lain. Dan juga telah lakukan penertiban anjing. Apabila yang tidak diikat atau dikandangkan, nah ini akan dikoordinasikan dengan lintas sektor. Ini teman-teman yang di desa, kecamatan itu dari Babinsa, Babin Kamtibmas, itu jelas pasti akan dilakukan eliminasi selektif. Baik. Seperti itu. Ini luar biasa ya, gercep begitu ya Pak Kadis Ya, ya, harus. dibentuk tim begitu ya. Ini demi alasan kemanusiaan ya. Siap. Walaupun tantangannya sangat banyak, tapi itulah konsekuensi dari satu tugas dan tanggung jawab. Baik. Seperti itu. Oke, silakan Pak Kadis, himbauan dari Pak Kadis bagi masyarakat untuk tetap lebih waspada dan tidak panik dalam menghadapi situasi ini seperti apa? Ya, kalau himbauan kami yang jelas seperti yang sudah tertuang dalam instruksi Bupati itu. Apabila terkena gigitan, segera dilakukan P3K itu dicuci di air yang mengalir dengan sabun atau deterjen ini selama kurang lebih 15 menit itu, lalu dibawa ke puskesmas atau langsung ke rumah sakit untuk dilakukan vaksin anti VAR ini, VAR untuk manusianya itu. Lalu juga yang menjadi kendala, ada yang apabila terkena gigitan, ini bagi kami ya di dinas. Nah, kepala anjingnya tidak diantar ke lab kami, sehingga ini kami lost data di sini. Tapi kami selalu berkoordinasi dengan teman-teman dari dinas kesehatan untuk saling sharing ini data. Baik. Seperti itu. Dan untuk strategi jangka panjangnya sendiri nih Pak Kadis yang akan diterapkan pemerintah Sika agar wabah ini tidak terulang kembali dan tidak merebak di masa mendatang, ini apa yang harus dilakukan Pak? Nah, kalau untuk strategi jangka pendek, menengah, dan panjang, nah sekarang bagaimana kita menghimbau agar warga masyarakat ini selalu mentaati ya himbauan-himbauan teknis, baik yang tertuang lewat instruksi Bupati, mau SK Camat atau SK Kepala Desa ini, kalau diikuti, ini pasti ya bisa berhasil. Tapi kalau selama diabaikan, ya pasti kasusnya akan berjalan terus. Tentu untuk ketersediaan vaksin HPR-nya ini juga harus selalu tersedia. Seperti itu. Oleh karena itu sekarang kami lagi berproses ini untuk pengadaan lagi vaksin HPR-nya. Seperti itu. Baik. Dan juga teman-teman di lapangan yang medik veteriner maupun paramedik veteriner ini luar biasa mereka ini. Turunnya lihat semangat, bahkan sampai dengan malam baru pulang rumah ini. Ini untuk itu luar biasa mereka ini. Juga dengan teman-teman di kecamatan, di desa, teman-teman Babinsa, Babin Kamtibmas selalu kawal ini teman-teman petugas kami ini. Itu apresiasi yang luar biasa. Oke, apresiasi untuk kepala dinas ya bagi karyawannya begitu. Ya. Oke, baik Pak Kadis, terima kasih untuk waktunya pagi ini bersama Pro 1 RRI ini. Semoga strategi ini bisa berjalan baik ya untuk bisa meredahkan dan tidak terjadi lagi ya wabah rabies di Kabupaten Sika. Amin. Dan juga kami sangat berharap dukungan dari teman-teman pegiat media. Siap. Termasuk RRIND dan media online lainnya untuk membantu kami dalam kaitan dengan penyebaran informasi ini. Baik, terima kasih Pak Kadis, selamat pagi. Ya, sama-sama, selamat pagi. Baik, pendengar RRI dimanapun Anda berada, baru saja kita bersama Kepala Dinas Pertanian Kabupaten Sika, ada Bapak Yohanes Emil Satriawan. Dan pendengar, untuk terhindar dari rabies,
tentunya vaksinasi hewan peliharaan adalah langkah yang paling penting ya. Selain itu hindari kontak dengan hewan liar atau hewan yang menunjukkan gejala rabies dan segera cari perawatan medis jika Anda terpapar gigitan atau cakaran hewan pendengar. Dan tentu ada beberapa langkah yang dapat Anda lakukan pendengar untuk mencegah rabies ya, dengan memberikan vaksinasi hewan peliharaan ya, khususnya hewan anjing, kucing, kera. Ini sangat penting untuk mencegah rabies. Hindari kontak dengan hewan liar ya, jangan mendekati atau menyentuh hewan liar, terutama hewan yang tampak sakit atau agresif, dan juga dilakukan pencegahan ya setelah kita terpapar gigitan ataupun cakaran dari hewan tersebut. Segera bersihkan luka dengan air dan sabun, kemudian kita mencari perawatan medis. Waspadai tanda-tanda rabies pada hewan peliharaan seperti perubahan perilaku, agresif atau kesulitan menelan, dan ajari anak-anak kita untuk tidak menyentuh hewan liar atau hewan yang tidak dikenal. Dan jika Anda melihat hewan yang tampak sakit atau agresif, laporkan ke otoritas setempat. Jaga kebersihan lingkungan untuk bisa mengurangi risiko hewan liar mendekat pendengar. Dan itulah beberapa langkah strategis pendengar yang dapat kita lakukan untuk mencegah gigitan hewan liar ya, atau hewan peliharaan, baik anjing dan juga kucing serta kera pendengar. Dan kita juga perlu melakukan vaksinasi rabies ya pada hewan peliharaan, kemudian mendapatkan vaksin rabies untuk diri kita sendiri, dan juga menjaga kontak dari hewan yang berpotensi memiliki virus rabies. Menjaga hewan peliharaan kita agar tidak berinteraksi dengan hewan liar atau asing lainnya. Pendengar, tentu sudah 2 topik wawancara yang kami hadirkan untuk Anda di kesempatan pagi hari ini. Tentunya juga ada informasi dan acara-acara menarik lainnya yang juga akan kembali kami hadirkan di Pola Rata pagi ini hingga nanti jelang pukul 10 waktu Indonesia Tengah. Saat ini kita jelang pukul 8 waktu Indonesia Tengah, kita akan nantikan bersama Warta Berita dari Pro 3 Jakarta.